Firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Perintah dari Allah agar kita berjuang untuk mati dalam keadaan Islam, yaitu agama Allah yang Allah kabarkan bahwasanya agama paling direstui adalah agama Islam, dan tidak diterima dari siapapun mau datang kepada Allah kecuali dalam keadaan Islam. Dan satu-satunya agama yang diridhoi untuk Rasulnya dan para hambanya yang beriman, inna dina indallahi al-Islam. Agama paling diridhoi oleh Allah adalah Islam. Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang cari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, semua amalannya tidak diterima sebaik apapun. Nyumbang semua rumahnya untuk sosial nggak diterima, untuk kebaikan nggak diterima, baik sekali. Ya, jadi kadang kita sayangkan kalau ada orang Islam bilang gini, wah lebih bagus kita dengan non muslim, api-api wongi. Ya, itu karena kita kurang akhlak, itu karena kurang melihat, kurang husnudzonnya kita kepada kaum muslimin. Ojo kumpul wong Islam tukang tipu kabeh lho, sapa sing marah? Satu dua orang yang melakukan begitu kemudian kita pukul rata semuanya. Elah, nggak bisa seperti itu. Ya. Oknumnya yang melakukan bukan berarti hukumnya gagal, tidak. Gitu loh. Terus sampai ada yang mengatakan, ah lebih bagus saya karena terlalu banyak kumpul dengan orang yang tidak Islam, ketularannya banyak, mulai bebas, mulai ikut budaya mereka, mulai Natalan, mulai la tatabi'unna sadana man qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in, kalian akan ikut budaya mereka sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum, kalaupun mereka melakukan perkara yang mustahil yang enggak diterima oleh akal pasti kalian akan lakoni, masuk ke dalam lubang yang kecil pasti kalian akan ikuti. Terkikis di dalam fikih itu dikatakan hormat bukan mengikuti, hormat tidak mengganggu. Hormat itu artinya tidak mengganggu, tidak memakai pakaian mereka, tidak memakai kebudayaan mereka. Man taghayyar zayyuh taghayyar adatuh, man taghayyar adatuh taghayyar dinuh, taghayyar siratuh, man taghayyar siratuh taghayyar dinuh. Siapa orang yang sudah berubah pakaiannya, berubah kebiasaannya, maka kehidupannya akan berubah. Kalau kehidupannya berubah, maka agamanya pun bisa dikhawatirkan berubah. Akhirnya demi manusia dia akan cari jalan untuk merestui apa yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada perkara ucapan selamat ataupun tidak, Anda tidak ada urusan. Tapi ngikuti, menyetujui, bahkan menyemangati orang, bahkan menyuruh orang untuk sampai seperti itu, sungguh bertentangan dengan ajaran Allah, dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi itu juga kumpul dengan non muslim, tapi non muslim itu ada wilayahnya sendiri dulu itu. Mereka ada perjanjiannya, tidak diganggu. Mau khomer biar dikhomer di tempat mereka, mau maksiat biar kelakuan mereka sendiri, kamu jangan ikut-ikut. Bisa? Ya. Ketika urusannya itu adalah urusan di gereja, jangan kamu masuk ke dalam gereja, meskipun hukumnya masuk ke dalam gereja itu adalah makruh. Tapi kalau sampai mereka satu saja nggak setuju, bisa jadi haram. Tapi apalagi kalau misalkan niatnya adalah merestui, mengiyakan apa yang mereka sembah, mengatakan itu adalah benar, na'udzubillah, bisa keluar daripada agama Islam. Kemarin ada satu, sekarang ini kan tergantung netizen. Sebentar ya, saya bicara ini dulu. Hukum
mengucapkan selamat Natal begini Khalas. Selesai, dijawab sama netizennya. Kalian umat Islam ngapain? Yang ngerayain Natal itu kita, kok yang bingung ente orang? Yang ngerayain mereka, kok yang ribut kita? Kenapa? Dia berbicara sesuai dengan keyakinannya dia. Kalau memang mamang ragu dengan keyakinanmu, ya wis meloo. Jaga itu yang penting kita tidak ngerumeti. Iki engko atik dibanseri dekek kuno. Kalau cari duit Pak, ndak usah pakai label banser. Saya yang jaga, sakarepe Joko wis satpam aja, terserah, Joko wae urusan kerjaan. Semalam sekian. Ojo abal-abal pakai tameng agama, pakai abal-abal agama Islam. Toleransi yang bablas, tidak ada toleransi yang seperti itu. Jaga ya jaga. Ente mau jaga, kerja, pakai baju kerja, jangan pakai baju itu. Ojo wara anak mewakili umat Islam gak ono. Lah dari zaman perjuangan walau sampai zaman sekarang tidak ada seperti itu. Ya, paham ya, seperti itu. Itu satu. Untuk zaman sekarang tidak dianjurkan, bahkan tidak perlu mengucapkan kalimat selamat karena yang merayakan mereka, dan kita tidak perlu mencampuri urusan mereka. Yang penting kita jaga stabilitas. Wis, jangan diejek, jangan dipuji. Selesai. Jangan diejek, jangan dipuji. Paham ya? Seperti itu. Perkara mengatakan hukumnya begini dan sebagainya, urusan hukum fikih ada bab fikihnya sendiri. Ya. Masalah MUI-nya ada fikih, MUI-nya sudah ditutup. Sudah tidak ada. Tapi ketentuan hukum fikih itu masih berlaku dan masih ada. Ya. Urusannya ada sendiri. Tapi yang penting jangan sampai engkau terikat, apalagi pakai pakaian seperti pakaian mereka. Jangan. Itu yang dipakai topi apa namanya ini? Topi center class itu dulu topi waktu umat Islam di Spanyol dibunuhi, mereka pakai topi itu. Dulu mereka itu tidak punya apa-apa, kiri pengetahuan, kiri segala-galanya. Datang ini umatnya Nabi Muhammad, datang ini umat Islam, dibangun negeri mereka ini, dibiayai sampai ada Bani Umayyah yang kedua. 700 tahun menguasai Spanyol, menjadi tempat yang sangat mewah. Wallahi, dulu mereka itu dianggap orang yang paling modern di kalangan mereka kalau bisa bahasa Arab. Orang paling berpendidikan kalau bisa berbahasa Arab. Bahkan di dalam istilah-istilah mereka setiap hari berbahasa Arab. Sekarang dibalik, inti bisa maju kalau bahasa Inggris lah, bahasa Arab.